Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini di channel @Nizar Pipit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dahsyat, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, kali ini kita akan berbincang-bincang membahas kegiatan partisipasi dari kemitraan pemerintah dalam rangka percepatan menurun stunting. Cegah stunting itu penting bersama Basnas Kabupaten Musirawas. Ayah bunda, beberapa hari yang lalu saya diskusi ngobrol-ngobrol ringan dengan teman Basnas tentang upaya yang dilakukan Basnas dalam rangka kontribusi menurunkan stunting di Kabupaten Musirawas. Ada beberapa program yang dilakukan oleh teman-teman Basnas dalam rangka percepatan penurunan stunting sebagai kontribusinya untuk mengisi kemerdekaan ini, berkontribusi untuk menolong program-program yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional. Jadi beberapa waktu yang lalu hasil diskusi bahwa kegiatan-kegiatan Basnas itu bersifatnya stimulan, hanya sifat bantuan untuk memberi bantuan kepada yang berhak menerima bantuan infak, sedekah dan kegiatan-kegiatan kerohanian yang lainnya. Jadi Basnas menghimpun keluarga-keluarga yang miskin, keluarga-keluarga yang duafa, keluarga-keluarga yang layak dibantu berdasarkan syar'i menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, di situ menarik dalam pembicaraan, dalam diskusi yang dilakukan bahwa stunting itu disebabkan 3 permasalahan. Masalah pertama, stunting itu karena keluarga tidak mampu menghadiri atau menyediakan sarana makanan yang bernilai gizi yang tinggi sejak di usia remaja. Bisa jadi masa calon pengantin, bisa jadi di masa kehamilan, bisa jadi pada bayi-bayi yang sudah dilahirkan. Nah, ini keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu menghadirkan makanan yang bernilai gizi itu ada beberapa penyebab. Pertama, penyebabnya memang benar-benar keluarga itu tidak paham, tidak ngerti makanan-makanan apa saja yang berhubungan dengan terjadinya stunting itu. Jadi tidak paham. Jadi budaya masyarakat kita makannya asal kenyang. Kalau sudah kenyang artinya tidak ada masalah. Nah, padahal makanan yang dimakan itu tidak mengandung nilai gizi, sehingga masa remaja dia mengalami kekurangan gizi seperti anemia atau kek, kurang energi kronis. Demikian juga calon pengantin, karena isu-isu calon pengantin itu kalau seandainya untuk jadi pengantin harus kurus dan harus diet. Nah, ini jadi problem-problem, jadi masalah. Kekurangan gizi disebabkan di masa remaja, ditambah lagi menjelang pengantin dia sangat diet, akibatnya nilai gizinya kurang. Banyak calon pengantin kita yang mengalami kek. Banyak juga calon pengantin kita yang mengalami anemia, kekurangan darah. Nah, ini udah berkontribusi. Selanjutnya masa ibu hamil, karena ibu hamil itu pada umumnya muntah-muntah, mual-mual, sehingga dia kurang asupan makanan-makanan. Nah, ini ketidakpahaman orang tua terhadap menu yang makanan bergizi untuk menjamin kesehatan pada bayi. Jadi orang tua dahulu berpikirnya tidak berpikir ke perkembangan ke depan, tapi berpikir saat itu. Yang penting makannya kenyang. Itu jadi problemnya masalah. Itu masalah pertama, ketidakpahaman keluarga untuk bahaya makanan yang bisa menimbulkan stunting. Yang kedua, yaitu ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan yang bergizi. Asupan gizi itu perlu disediakan. Nah, untuk menyediakan itu keluarga tak mampu karena tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan atau membeli makanan-makanan yang bergizi itu. Padahal makanan bergizi sesungguhnya murah dan meriah, terdapat di lingkungan sendiri semestinya.
Lingkungan di halaman rumah yang kosong bisa kita tanam tanaman, daun kelor, misalnya tanam singkong, tanam kentang, wortel, atau kita melihara ayam ternakan ayam, ternak bebek misalnya, itu bisa kita lakukan. Nah, karena ketidakmampuan melakukan itu, ini jadi masalah problemnya. Ketika pemahaman dan ketidakmampuan untuk menyediakan itu, dan dukungan lintas sektor, dukungan lingkungan yang tidak kondusif untuk kegiatan itu, nah ini jadi problem. Itu problem pertama. Problem kedua, ketidakmampuan keluarga itu memodifikasi lingkungan rumahnya yang sehat. Kadang-kadang rumah keluarga itu dia tidak memiliki jamban, karena dia kalau mau buang hajat dia ke sungai atau ke bilik atau ke tempat yang lain. Bahkan lebih ironisnya ke kebun dia. Nah ini jadi problem, ketidakmampuannya untuk memodifikasi lingkungannya sehingga memiliki jamban yang sehat, gitu. Sumur atau air bersih. Nah, karena sumber air ini terlalu banyak di lingkungan kita, kenapa harus buat sumur katanya? Cukup air sungai, cukup air beli. Meskipun kondisi sungai dan beli itu tidak sehat menurut ilmu kesehatan karena terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang lain, nah dia tidak paham dengan itu, ketidakmampuan itu. Kalau membuat sumur atau mengakses sumur yang dibuat oleh program-program pompa Simas, nah itu terbatas, kemampuan dia terbatas. Kadang-kadang sumur tank itu udah dibuat tapi aksesnya ke rumah tidak nyampai. Nah, mau mengakses itu karena dia merasa ketidakmampuan dalam memenuhi hajat itu, jadi dia tidak berani untuk bercerita kepada kepala desa atau kadus untuk kegiatan itu. Ini jadi problem dari akses itu. Selanjutnya dari rumahannya pada kondisinya orang-orang seperti itu rumahnya penuh dengan asap rokok. Nah, asap rokok itu bisa menghambat partikel-partikel bebas dalam tubuh, menghambat peredaran darah sehingga asupan gizi yang kita makan itu terhalang. Apalagi kalau seandainya ibu itu dalam keadaan hamil, bayi pun demikian, karena asap itu terhalang, nafsu makannya hilang. Ini problem. Jadi perilaku yang jadi masalah di sini, perilaku keluarga, perilaku ibu hamilnya atau calon pengantin. Nah, ini jadi pola asuh yang ini yang jadi problemnya. Ini dari lingkungan. Artinya selama ini Basnas berkontribusi hanya memberi stimulan. Kalau berapa laporan berapa keluarga yang tidak mempunyai jamban, maka dilakukan stimulan memberi bantuan jamban. Kalau keluarga dilaporkan rumahnya tidak layak, maka dilakukan bedah rumah. Kalau dilaporkan ada keluarga samping, maka diberi makanan tambahan seperti telur kepada keluarga itu. Hanya itu saja. Nah, hasil diskusi menarik. Kita sampaikan kepada peserta dari Basnas bahwa stunting itu disebabkan 3 pola. 3 pola ini tadi sebagaimana dijelaskan pertama. Pola pertama adalah stunting itu disebabkan karena ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan yang bergizi. Artinya di sini tingkat pemahaman keluarga yang rendah. Nah, kalau keluarga miskin tidak mampu, okelah kita beri stimulan, tapi kita beri edukasi bagaimana makanan yang sehat, isi piring itu yang sesuai dengan nilai-nilai gizi, sesuai dengan program pemerintah, berapa lama diberi itu makanan itu. Ini pola makanan, kita menghadirkan makanan yang bernilai gizi. Bisa kita kasih setiap hari telur, atau kita kasih kudapan-kudapan nilai gizi, atau bisa kita kasih makanan-makanan yang siap dimakan dengan olahan oleh masyarakat setempat. Ini kegiatan yang dilakukan. Nah, kita inventaris kegiatan-kegiatan ini. Kita inventaris kegiatan-kegiatan ini berdasarkan by name address, maka kita beri bantuan pada keluarga ini. Tuh. Yang kedua, kita lihat keluarga itu mana keluarga-keluarga yang stunting atau keluarga risiko yang tidak memiliki sarana sanitasi yang sehat, karena sanitasi sangat berhubungan dengan terjadi stunting. Keluarga tidak memiliki jamban, keluarga yang tidak memiliki air bersih, keluarga rumah yang tidak layak. Berkemungkinan keluarga ini akan terjadi anaknya sakit atau mencret atau demam.
sehingga nafsu makannya berkurang, apa yang sudah makan keluar oleh mencret. Nah, atau juga apa yang dimakannya dimakan oleh cacing di dalam tubuhnya. Artinya Basnas bertanggung jawab di sini menghadirkan, memberi modifikasi atau rekayasa lingkungan. Yang rumahnya tidak layak menjadi rumah yang layak. Kalau lantainya tanah, maka di semen lantainya menjadi lantai bersemen gitu. Kalau tidak ada jamban, maka dibuat di jamban. Kalau sana tidak ada sumur, dibuat di sumur. Ini program bantuan dari Basnas. Tetapi setelah kegiatan itu, keluarga ini harus diberi obat cacing supaya lingkungan yang sehat tadi kita yakinkan juga keluarga yang dalam itu harus sehat dan yakin juga. Maka dia tanpa diperiksa lagi, karena periksa melalui proses panjang, udah dikasihkan obat cacing aja. Setiap 6 bulan dikasih obat cacing, makan. Ini selesai. Dan yang ketiga, pola asuh. Ketidakmampuan keluarga menghadirkan makanan, ketidakmampuan keluarga memberi pola asuh yang layak kepada bayi, pada ibu hamil, artinya memerlukan seorang orang yang edukator, motivator ulung dalam rangka untuk berkunjung ke rumah. Artinya Basnas ke depan harus berpikir siapa tim kader-kader atau motivator atau edukator yang ditunjuk Basnas bertugas untuk memberikan edukasi dalam keluarga itu, agar terjadi pola perilaku yang selama ini tidak sehat menjadi sehat, sehingga dia bisa memberi pola asuh kepada keluarga yang calon pengantin agar pengantinnya benar-benar sehat sehingga nanti hamilnya sehat. Kalau yang mempunyai anak remaja putri, supaya dia makan tablet tambah darah dan periksa hamilnya dan senang makanan yang bergizi. Pada ibu hamil didampingi selama kehamilannya untuk makan makanan yang bergizi. Kan pada balita bagaimana memberi makanan-makanan yang disenangi anak balita tapi nilai gizi. Ini kita memerlukan seorang edukator, memberi edukasi. Nah, edukator ini berkali-kali perlu ditetapkan oleh Basnas, berapa kali, waktu 3 bulan misalnya. Targetnya satu edukator dalam rumah tangga ini kita buat target 3 bulan. Selama 3 bulan itu berapa kali dia membimbing? Misalnya 14 kali atau 16 kali. Jadi kalau 14 kali atau 16 kali, sekitar rata-rata dia melakukan pendampingan itu antara 6 atau 5 kali, atau 4 sampai 5, 6, 1 bulan dia melakukan pendampingan. Lebih sering lebih bagus. Nah, pendampingan ini ada indikator. Indikatornya apa? Dibuat indikatornya. Pertama, pemahaman masalah stunting. Kedua, pemahaman pencegahan stunting. Ketiga, pemahaman tentang memberikan pola asuh untuk mendeteksi perkembangan, pola asuh untuk mendeteksi pertumbuhan, sehingga outputnya apa? Yang ibu hamil datang ke kelas ibu hamil, yang balita datang ke BKB atau posyandu setiap bulan. Ini inputnya, outputnya yang jadi tolak ukur penilaiannya. Nah, Basnas di sini memberikan transportasi kepada edukator ini tadi selama proses pendampingan. Ini yang perlu kita galakkan, perlu kita sosialisasikan teman-teman Basnas. Alhamdulillah dari dialog itu teman-teman Basnas akan mendiskusikan masukan-masukan ini ke pengurus Basnas. Nanti akan terjadi diskusi lebih mendalam sehingga program ini menjadi program unggulan Basnas. Jadi selama ini Basnas ini sifatnya hanya pasif dan proaktif. Kali ini dia Basnas lebih aktif dan lebih edukatif. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini Basnas menjadi Basnas mitra kerja yang cerdas. Mitra kerja yang cerdas tentunya akan mewujudkan keluarga yang bahagia. Balita cerdas, orang tua hebat, keluarga bahagia. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat. Qulu'an wa antum bi khairi wa muwafiq ila atwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.